Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Puji beserta syukur, marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia dari Allah lah kita dapat berkumpul bersama-sama di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat isya secara berjamaah, dan insyaallah dilanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah. Selanjutnya sholawat beriringan dengan salam, tak bosan-bosannya kita bersolawat kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, marilah kita merenungkan sejenak apakah tujuan utama kita dalam berpuasa di bulan suci Ramadan ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan di atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa tujuan utama dari berpuasa itu ialah untuk membentuk kepribadian yang bertakwa. Namun untuk dapat memiliki kepribadian ini, kita harus melihat bahwa ada beberapa tingkatan puasa. Jadi di sini saya meringkas ada 3 tingkatan puasa. Yang pertama ialah puasa jasmani, yang kedua ialah puasa nafsiyah, yang ketiga ialah puasa ruhani. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun puasa yang pertama, yaitunya puasa jasmani. Apa itu puasa jasmani? Puasa jasmani ialah menahan diri kita daripada makan, minum, dan juga hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ini merupakan tingkatan yang paling dasar, tingkatan yang paling bawah, yang wajib kita ikuti sesuai dengan syariat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, as-siyamu junnatun, yang artinya adalah puasa itu adalah perisai. Maksud dari hadis ini ialah, lalu kita artikan, puasa itu melindungi diri kita dari apa? Dari perbuatan dosa dan juga maksiat. Maka jika kita berpuasa hanya menahan haus dan lapar saja, tapi tidak kita mengenali amalan-amalan yang membatalkan puasa, maka puasa yang 1 hari kita jalani itu percuma saja, terbuang sia-sia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dalam sebuah hadisnya yang berbunyi, Rabba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atash, yang artinya banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan juga haus. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, kita harus naik lagi kepada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu tingkatan yang kedua. Apa itu tingkatan puasa yang kedua? Yaitunya puasa nafsi
nafsiyah. Puasa nafsiyah ialah menahan diri kita dari segala bentuk perkataan, perbuatan maupun tindakan kita yang dapat merusak pahala kita. Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar saja, tetapi juga menahan lisan kita dari berkata buruk, menjaga mata kita dari pandangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menahan telinga kita dari mendengar gosip-gosip yang beredar di masyarakat, serta mengendalikan hati kita dari niat buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yara qaula az-zuri wal 'amali bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amuhu wa syarabahu." Yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perkataan buruk, maka Allah tidak membutuhkan puasanya yang hanya sekadar meninggalkan makan dan juga minum. Oleh karena itu, marilah kita jadikan puasa ini sebagai sarana untuk memperbaiki diri kita, dari sifat-sifat yang buruk dan memperbaiki akhlak kita, agar puasa yang kita jalani selama 1 bulan ini lebih bermakna dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tingkatan yang kedua. Adapun tingkatan yang terakhir, yaitu tingkatan yang ketiga, puasa ruhani. Apa itu puasa ruhani? Puasa ruhani ialah puasa orang-orang pilihan Allah. Apa maksudnya ini? Yaitu pada tingkatan ini seseorang tidak hanya menahan lapar saja, atau menahan haus saja, atau menahan hawa nafsu saja, tetapi seseorang itu ia memusatkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini dilakukan dengan senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an, dan juga menjauhkan diri kita dari ketergantungan dunia. Orang yang berada pada tingkatan ini tidak akan terpengaruh sedikit pun oleh duniawi. Karena apa? Karena orang tersebut telah diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ini lebih banyak mengingat Allah dan juga mengingat akhirat, dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 tingkatan. Inilah 3 tingkatan puasa yang saya ringkas. Marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri, kepada diri kita, puasa yang manakah kita pada saat sekarang ini? Termasuk puasa yang manakah? Jika kita masih berada pada tingkatan yang pertama, yaitu puasa jasmani, hanya menahan lapar dan haus saja, maka kita tingkatkan lagi kepada puasa nafsiyah. Dan di sini puasa nafsiyah, walaupun di sini hanya menjaga lisan, mata, telinga, dan lain sebagainya, inilah puasa yang kedua. Kalau kita ingin mencapai puncak ketakwaan, maka kita harus memperoleh puasa rohani, yaitunya dengan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikannya sebagai satu-satunya tujuan hidup kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah dan gagal saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, termasuk kepada diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah.